Akidah atau tauhid adalah hal yang paling penting dalam kehidupan manusia, terlebih kaum muslimin. Di antara keutamaannya, perkara ini adalah tujuan penciptaan manusia dan jin. Para rasul tidak diutus oleh Allah, melainkan untuk mendakwahkan akidah yang benar, dan hanya dengan akidah yang benarlah kebahagiaan dunia akhirat akan diraih. Karena kedudukan akidah yang sangat agung ini, terlebih fungsinya yang sangat penting dalam kehidupan, maka sudah seharusnya setiap muslim memperhatikannya dengan penuh kesungguhan melebihi perhatiannya kepada perkara-perkara yang lain. Sehingga akidah yang diyakini benar-benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, serta terjaga dari segala penyimpangan dan kekeliruan. Dari mana akidah yang benar itu diambil? Bagaimana cara mengkaji dan memahami akidah yang benar? Kaidah-kaidah dalam mengambil dan memahami akidah. Agar akidah terjamin kebenaran dan kemurniannya, hendaknya ketika mengambil, mengkaji, dan memahaminya menggunakan metode kaidah di bawah ini. 1. Sumber akidah yang benar adalah Al-Quran, Sunnah yang sahih, seluruh perawinya dapat diterima, serta ijma para sahabat radhiyallahu anhum. Perintah untuk merujuk ketiga sumber di atas dalam segala masalah, terutama masalah akidah tercantum pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah. Quran Surah Asy-Syura ayat 10. Apapun yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan justru mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka kami akan membiarkannya leluasa terhadap kesesatan yang dikuasainya itu, dan kami memasukkannya ke dalam jahanam. Dan jahanam itu tempat kembali yang terburuk. Quran Surah An-Nisa ayat 115. Ketiga pokok di atas akan menjadi sumber akidah yang benar bila mana disertai dengan rasa pengagungan dan ketundukan mutlak terhadap nas-nas yang terkandung di dalamnya. 2. Setiap hadits yang sahih wajib diterima dan diamalkan karena hadits sahih memiliki kedudukan yang sama dengan Al-Quran. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Ingatlah, sesungguhnya aku telah diberi Al-Quran dan yang semisalnya, hadits bersamanya. Hadits riwayat Ahmad, sahih. Oleh karena itu, hadits sahih adalah sumber akidah setelah Al-Quran. Selain itu hadits sahih juga berfungsi sebagai penjelas untuk Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan kepadamu At-Zir, Sunnah, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Dan agar mereka berpikir. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Ketika Al-Quran menyebutkan sebuah perkara secara umum, maka penjelasan dan perinciannya ada dalam sunnah, hadits yang sahih. Adapun hadits yang lemah dhaif, maka tidak bisa menjadi sumber dalam akidah dan perkara agama secara umum. 3. Memahami ayat dan hadits sahih tentang akidah dengan benar, yaitu dengan tidak mengubah makna ayat atau hadits dari makna lahirnya, dan bila makna lahirnya tidak jelas, maka sebaiknya merujuk pada ayat lain, hadits lain, atau pemahaman para salafus soleh, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang mengikuti jejak mereka dalam masalah akidah. Karena mereka adalah pewaris Nabi, maka sudah barang tentu mereka lebih paham tentang agama ini daripada yang lain. Dikarenakan Al-Quran dan Sunnah berbahasa Arab, maka untuk memahami keduanya dibutuhkan penguasaan bahasa mulia ini. Imam Syafi'i berkata, Al-Quran tidaklah diturunkan kecuali dengan bahasa Arab, karenanya orang yang tidak memahami luasnya bahasa Arab, maka ia tidak akan mampu menjelaskan ilmu yang terkandung di dalam kalimat-kalimat Al-Quran dengan banyak ragamnya. Orang yang menguasai bahasa Arab tidak akan merasakan kesamaran yang dialami oleh orang yang tidak memahami bahasa Arab. Selain 3 kaidah di atas, ada kaidah-kaidah lain yang harus diperhatikan, di antaranya. 1. Segala hal yang berkaitan dengan akidah telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka tidak dibenarkan bagi seseorang untuk mengklaim bahwa ada hal-hal baru dalam akidah, karena hal tersebut termasuk bagian bid'ah yang sesat. 2. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta tidak menyanggah Al-Quran atau hadits dengan alasan kias, perasaan, atau pendapat ulama. 3. Akal yang sehat pasti sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Ketika ada kerancuan antara keduanya, maka Al-Quran dan Sunnah harus didahulukan daripada akal, karena akal tetap saja memiliki batas.
4. Debat kusir dalam masalah agama sangat tercela, apalagi dalam perkara-perkara yang tidak diketahui. Bila harus berdebat atau berdiskusi, maka hendaknya dilakukan dengan cara yang baik, serta menahan diri dari perkara-perkara yang tidak diketahui hakikatnya, yaitu dengan cara menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode-metode di atas bila digunakan secara baik, maka akan sangat membantu kita dalam mencari dan mengkaji akidah atau tauhid yang benar, sekaligus menjaga dari penyimpangan dan kesalahan, tentunya setelah curahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.